warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Jadi di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, nihil ya, hadir semua ya. Baik, seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu, Ibu sampaikan hari ini kita akan belajar tentang materi hutang piutang. Ada yang tahu nggak hutang piutang itu apa? Belum. Jadi hutang piutang adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kehidupan sesama manusia. Nah, di sini Ibu punya gambar. Coba dibuka buku paketnya di halaman 47. Di situ apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Coba siapa yang bisa menjawab? Kalian amati ya. Siapa yang mau jawab? Bu, Ya coba Lutfi apa ada jawabannya? orang yang sedang melakukan hutang piutang. Iya, bagus sekali. Jadi benar apa yang dikatakan Lutfi. Jadi di gambar itu kan ada dua orang sedang melakukan transaksi hutang piutang. Nah, dari hasil pengamatannya tadi ada apa? Yang pertama ada hutang piutang itu harus dilandasi karena dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tolong menolong. Lalu yang kedua harus jelas akadnya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hukum dari hutang itu apa aja ya. Hukum hutang piutang itu pada asalnya adalah mubah atau boleh, namun bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, tergantung dari latar belakang alasan yang mendasarinya. Yang penjelasannya sebagai berikut ya. Yang pertama itu mubah atau boleh itu sebagaimana hukum asalnya hutang piutang itu. Jadi hutang piutang itu diperbolehkan. Lalu yang kedua itu hutang piutang itu menjadi sunnah apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa. Misalnya hutang makanan demi untuk memberi makanan keluarganya ya. Yang kedua ada wajib. Hukum hutang piutang itu menjadi wajib apabila pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan, misalnya memberi hutang kepada orang yang membutuhkan untuk operasi demi kesehatan dari sebuah penyakit gitu ya. Jadi hukum hutang itu menjadi wajib. Terus yang keempat itu hukum hutang piutang itu bisa menjadi haram apabila yang memberi hutang mengetahui penggunaan uang hutang untuk hal-hal yang dilarang agama. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya orang yang mau berhutang itu akan menggunakan uangnya untuk membeli minum-minuman keras, untuk berjudi, sedangkan dalam agama kan tidak dibolehkan ya kan. Jadi hukum hutang piutang itu menjadi haram. Bagaimana sampai sini paham? Paham. Baik, alhamdulillah paham. Dan baik kita lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu rukun dari hutang piutang. Jadi maksud dari rukun ini adalah hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan hutang piutang. Jadi jika hal ini tidak ada atau salah satunya itu tuh nggak ada, jadi maka hukumnya itu nggak sah ya. Ada yang tahu nggak rukunnya apa aja? Ya coba apa? Ada berapa? Ada 5 ya. Jadi rukunnya itu ada 5. Yang pertama itu ada mu'ir, orang yang meminjami. Lalu yang kedua ada
meminjam. Yang ketiga Orang adalah yang meminjam. barang yang Yang dipinjam. Masa orang lagi? Lalu setelah itu yang keempat ada Batas waktu. batas waktu. Yang kelima ada ijab kabul. Nah, yang pertama ada orang yang meminjami. Jadi dalam rukun hutang piutang itu harus ada orang yang meminjam. Nah, lalu yang kedua adalah orang yang meminjam. Nah, rukunnya itu harus ada orang yang meminjam dan meminjami ya. Lalu yang ketiga ada barang yang dipinjami. Nah, kalau misalnya nggak ada barang yang dipinjam, berarti nggak terjadi dalam hutang piutang. Yang keempat, batas waktu. Nah, hutang piutang itu harus ada namanya batas waktu. Menjadi perjanjian antara si peminjam dan yang meminjami. Ijab kabul. Ijab kabul itu adalah apa? Ucapan atau keterangan dari kedua belah pihak. Nah, bagaimana, sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ya ke syaratnya ya. Ya. Nah, maksud dari syarat adalah hal-hal yang harus ada sebelum kegiatan pinjam meminjam dilaksanakan. Adapun syarat pinjam meminjam itu yang pertama itu syarat bagi orang yang meminjami, yang pertama itu berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Jadi orang yang meminjami itu tidak boleh ada yang menghalangi ya. Yang kedua itu barang yang dipinjamkan milik sendiri atau barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya kita mau meminjami itu harus barang kita sendiri. Nggak boleh barang orang lain kita pinjamkan kepada orang lain lagi. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, syarat bagi orang yang meminjam. Orang yang meminjam itu tuh mampu berbuat kebaikan atau mengambil manfaat yang dipinjami. Lalu yang kedua itu mampu menjaga barang yang dipinjami dengan baik. Nah, kalau misalnya kita meminjam, kita harus bisa menjaga barang yang kita pinjam. Tidak boleh kita rusak ya. Lalu yang ketiga ada syarat barang yang dipinjami. Jadi barang yang dipinjami itu harus ada manfaatnya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya kita tidak perlu meminjam. Lalu yang kedua bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya. Ya, seperti itu. Baik, bagaimana sampai sini sudah paham? Paham. Nah, di sini Ibu minta kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu beri tadi, diskusikan ya. Nanti setelah itu kalian bacakan hasilnya ya. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan dari sekarang ya. Baik, bagaimana anak-anak sudah menemukan jawabannya dari pertanyaan yang Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Hasilnya, ya. Ya, Zakia, coba bacakan jawabannya. Apa saja rukun hutang piutang? 1. Orang yang meminjami. 2. Orang yang meminjam. 3. Barang yang dipinjam. 4. Batas waktu. 5. Ijab kabul. Ucapan keterangan dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Nah, jadi benar ya. Beri aku untuk kita semua. Nah, sampai sini sudah paham semua? Sudah. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mempraktekkan bagaimana hutang piutang itu ya. Coba maju ke depan. Lutfi sama Zakia maju ke depan. Berdiri di sini. Nih. Nah, jadi di sini rukun hutang piutang itu kan ada 5 ya. Yang pertama orang yang dipinjami dan orang yang meminjam. Di sini siapa yang mau jadi orang yang dipinjami dan mau meminjam? Lutfi jadi yang dipinjami ya. Nah, Zakia jadi yang meminjam ya. Nah, misalnya ini uang dipegang sama Lutfi. Nah, di sini rukunnya ada barang, terus ada batas waktu dan ijab kabul. Nah, gimana caranya Lutfi? Gimana caranya Zakia bilang sama Lutfi mau minjam uang?
Ya. Lutfi bilang gini ya, kuberikan pinjaman kepadamu sebesar 10.000. Coba. Kupinjamkan Uang kepadamu sebesar 10.000. Terus kemudian dibalas oleh penerima begini, saya berhutang kepadamu sebesar 10.000. Saya berhutang kepadamu 10.000. Sebesar 10.000. Dan akan saya lunasi dalam waktu dalam waktu 10 hari. 10 hari. Nah, dipinjamkan uangnya. Jadi Jakobulnya tadi sudah ya. Dipinjamkan sama Zakia. Jadi nanti Zakia memulangkan uangnya kepada Lutfi itu dalam waktu 10 hari sesuai dengan Jakobulnya tadi ya. Ya, terima kasih, duduk. Bagus. Mungkin sampai di sini penyampaian Ibu pada materi pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan untuk pelajaran minggu depan ya, yang akan datang ya. Kita untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, mungkin banyak kekurangan Ibu dalam menyampaikan materi dari awal hingga akhir. Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi